Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan Zoom ini meskipun situasinya masih pandemi ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa kehusuan kita dalam pembelajaran ini. Gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan presentasi mengenai tugas video pembelajaran dengan model Project Citizen ya. Tugas ini adalah tugas akhir dari pendidikan kewarganegaraan. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang PPKM darurat. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang mana anggotanya di sini ada saya sendiri Abdul Aziz dengan NIM 20510039 dan ada Teh Andini Rahmawati dengan NIM 20510120. Ada Teh? Ada. Teh Nita Nur Hidayah dengan NIM 20510058 sudah ada. Teh Mika Desripa dengan NIM 20510130. Teh Renti Rengganis dengan NIM 20510063 dan yang terakhir ada Teh Sahlana Ilamutia dengan NIM 20510041. Nah, itu kelompok kami, anggota-anggotanya dari kelompok 2. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pembahasan materi tentang PPKM darurat yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Renti Rengganis. Kepada Teh Renti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Aziz yang sudah mempersilahkan untuk presentasi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai identifikasi masalah dari PPKM. Siapa orang yang terlibat dalam PPKM darurat ini? Orang-orang yang terlibat dalam PPKM darurat ini yaitu seluruh masyarakat kabupaten atau kota di Jawa Barat di Jawa dan Bali meliputi sektor non-esensial yang 100% work from home, kemudian ada kegiatan belajar mengajar, kegiatan dilakukan secara daring. Ada sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, TIK. Diberlakukan 50% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. Kemudian ada kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup total. Ada makan atau minum di tempat umum baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan hanya menerima take away. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ada kegiatan tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng ditutup sementara. Kemudian kegiatan di fasilitas umum seperti area publik, taman umum, wisata umum juga ditutup sementara. Ada kegiatan seni budaya dan olahraga ditutup sementara. Transportasi umum dan kendaraan sewa diberlakukan dengan pengaturan 70% dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak makan di tempat resepsi. Dan terakhir, ada pelaku perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR2 untuk pesawat serta antigen untuk moda transportasi jarak jauh. Kemudian, apa sih dampak positif dan negatif dari PPKM darurat ini? Untuk dampak positifnya, korban yang terinfeksi virus corona berkurang, banyak bantuan bagi yang terdampak corona, serta mobilitas penduduk di seluruh provinsi se-Jawa dan Bali mengalami penurunan.
Dampak negatifnya adalah bagi para pekerja rawan terkena dampak PHK, sedangkan bagi para pedagang terkena dampak pembatasan. Untuk ojek online terkena dampak penutupan jalan. Kemudian banyak pemberian bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Yang terakhir, dampak negatifnya keributan massa akibat aktivitas yang terhambat. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mematuhi peraturan PPKM darurat yang dibuat oleh pemerintah ini? Yaitu dengan mengubah perilaku masyarakat, tak semudah membalikkan telapak tangan. Pun soal kepatuhan pada aturan PPKM darurat, penegak hukum yaitu polisi memiliki cara mendekati warga agar mematuhi peraturan yang ada, yaitu dengan mendatangi para pedagang dan kios untuk diajak berbincang, kemudian juga memberi bantuan berupa sembako dan uang. Selain itu, bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan ini dengan menggunakan masker ketika berada di luar rumah, menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Renti yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Sahla Naila Mutia. Pada Teh Sahla, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Aziz yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Ini masih terkait identifikasi masalah pada PPKM darurat kali ini. Di sini ada pertanyaan, di mana saja wilayah yang dipusatkan dalam PPKM darurat ini? Berawal hanya di Pulau Jawa dan Bali, namun pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan perluasan kebijakan PPKM darurat di 15 kabupaten di luar Pulau Jawa dan Bali. Daftar wilayah perluasan PPKM darurat ini antara lain Sumatera Barat atau Bukit Tinggi, Padang Panjang, lalu ada Sumatera Utara atau Medan, Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Lampung atau Bandar Lampung, Kalimantan Barat, Pontianak, Singkawang, Kalimantan Timur, Berau, Balikpapan, dan Bontang, Nusa Tenggara Barat, Mataram, serta Papua Barat, Sorong, dan Manokwari. Nah, lalu ada lagi pertanyaan, kapan diberlakukannya PPKM darurat ini? Kebijakan PPKM darurat di Jawa dan Bali akan selesai pada 20 Juli mendatang. Namun, pemerintah menyatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Yang berarti jika diperpanjang sampai 31 Juli, maka total PPKM diperpanjang 11 hari. Dengan perpanjangan ini, kata Muhadjir, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa akan ada risiko yang diseimbangkan selain meningkatkan disiplin warga untuk prokes, juga penyaluran bansos. Nah, lalu apa itu PPKM darurat? Presiden Jokowi mengumumkan penerapan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama 2 pekan dan menyasar kabupaten atau kota Jawa dan Bali sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Rantai penyebaran virus. Hanya saja, sebelum pemberlakuan ini adalah PPKM Mikro. Perbedaannya adalah PPKM Mikro itu diterapkan di tempat kerja 50% WFH dan 50% lainnya WFO. Kegiatan belajar, mengajar bisa dilakukan daring dan sebagian tatap muka. Restoran dibatasi sebesar 50% dengan mengutamakan layanan pesan antar, pembatasan jam operasional pusat pembelanjaan hingga pukul 21.00 atau pukul 9 dan tempat ibadah juga dikurang 50% kapasitas tempat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, penyampaian materi dari Teh Sahla sudah dipaparkan dengan jelas. Nah, kita sekarang sudah mengetahui ya apa itu dari PPKM darurat. Nah, untuk yang akan menjelaskan materi yang ketiga, di sini ada kebijakan permasalahan yang akan disampaikan oleh Teh Nita Nurhidayah. Kepada Teh Nita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Aziz atas waktunya. Selanjutnya ada kebijakan permasalahan. Nah, kebijakan permasalahan di sini yaitu membahas tentang aturan-aturan PPKM. Nah, selanjutnya ada sebelum PPKM darurat, ada PPKM mikro. Nah, aturan-aturannya diantaranya 1. Pekerja yang WFH diatur sebanyak 75% dan WFO sebanyak 25%. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan di tempat ibadah, baik itu masjid, musola, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya untuk zona merah ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan surat edaran atau SE Menteri Agama. Lalu yang keempat, di zona merah, kegiatan di area publik atau fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Lalu yang kelima, di zona merah, kegiatan seni, sosial, dan budaya ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Lalu yang berikutnya, terkait kegiatan berupa rapat, seminar, dan pertemuan luring atau tatap muka di zona merah juga ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Lalu yang ketujuh, baik zona merah maupun zona lainnya, kegiatan restoran diatur sebagai berikut, yaitu makan atau minum di tempat atau dine-in paling banyak 25% dari kapasitas. Lalu pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 atau jam 8 malam. Layanan pesan antar atau dibawa pulang atau take away sesuai jam operasional restoran. Lalu penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kegiatan itu berlaku baik di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun pusat perbelanjaan atau mall. Lalu yang selanjutnya ada tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Lalu yang ke-9, transportasi umum dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Lalu yang terakhir ada kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Nah, lalu selanjutnya ada aturan PPKM darurat yang sedang dijalani saat ini. Yang pertama ada sektor non-esensial menerapkan 100% work from home atau WFH. Lalu untuk seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Lalu yang ketiga, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimal WFO dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi,
utilitas dasar, listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Lalu untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20.00 atau jam 8 malam waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Sedangkan untuk apotek dan toko obat bisa full buka 24 jam. Lalu selanjutnya, kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup. Pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, yaitu warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, atau lapak jalanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Lalu yang ketujuh, tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Lalu yang kedelapan, fasilitas umum, yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Lalu yang selanjutnya, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Lalu untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Lalu selanjutnya pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Lalu untuk masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan facial tanpa menggunakan masker. Lalu pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap diberlakukan. Baik, mungkin hanya segitu dari saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tenita yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pemaparan materi yang keempat yang tentang kebijakan kelas yang akan disampaikan oleh Teh Andini Rahmawati. Kepada Teh Andini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan sebuah materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan kelas. Kebijakan kelas dari kami yaitu terhadap PPKM. Nah, Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM ini masih menjadi kebijakan pengendalian COVID-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, baik PPKM maupun kuncitra atau lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan. Nah, jika PPKM terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Nah, persoalannya PPKM saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat, imbuh Kepala Negara. Untuk itu,
Presiden menetapkan kepada segenap unsur pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM Mikro. Menurutnya, posko-posko COVID-19 yang telah ada di masing-masing wilayah, desa, atau kelurahan harus dioptimalkan. Nah, kami pikir kebijakan terbaik terkait masalah ini adalah kita tak perlu membesar-besarkan masalah ini tentang COVID-19 ini. Seperti contoh, kita tidak perlu terlalu antusias atau terlalu takut dengan adanya COVID-19 ini. Kita memang harus perlu mempercayai tentang COVID-19 ini, tetapi kita tidak perlu berlebihan terhadapnya. Kita hanya perlu sadar diri karena kesadaran diri adalah hal yang diperlukan oleh pemerintah, bahkan oleh negara. Nah, kita berdamai saja dengan keadaan. Wabah ini memang masalah yang nyata. Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminan. Setiap orang pasti kena. Tidak peduli apa usul-usul mereka, mengenal status ekonomi mereka, agama maupun suku bangsanya. Semuanya pasti dapat terkena. Ini penyakit yang tidak dilihat siapa kita. Jika kita tak berhati-hati dan tidak disiplin, maka kemungkinan besar kita akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan PPKM Mikro ini? Tujuan dari PPKM pada PPKM Mikro ini yaitu kita tahu itu sangat relevan sekali bahwa PPKM ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas sosial masyarakat terkhusus untuk Jawa dan Bali. Keuntungan diberlakukannya kebijakan PPKM Mikro ini menurut kami belum bisa terrealisasikan sesuai harapan. Tetapi jika kita perlu melihat sisi positif atau keuntungan dari PPKM Mikro ini, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menaati daripada peraturan pemerintah. Kita melaksanakan kebijakan ini dalam artian kita ikut berkontribusi untuk negeri. Lalu dengan adanya PPKM Mikro ini, jika dipikir dengan secara logika, seharusnya tingkat kematian dan tingkat yang terjangkit COVID-19 ini dapat berkurang. Namun yang kami tahu dan kami lihat, orang yang terjangkit COVID-19 ini semakin membeludak, bahkan tingkat kematian semakin meningkat. Intinya, pada aturan PPKM Mikro ini belum tergambar dengan jelas tentang keuntungannya. Kita ambil saja hikmahnya dari semuanya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Andini Rahmawati yang sudah menyampaikan materinya. Nah, untuk sekarang saya persilahkan kepada Teh Mika untuk menyampaikan materi tentang kelemahan PPKM Mikro. Kepada Teh Mika, saya persilahkan. Di sini ada kelemahan PPKM Mikro. Kelemahan dari PPKM ini antara lain seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali warga yang mengaum, berteriak, menjerit, bahkan meronta-ronta untuk dihapuskan PPKM ini. Peraturan ini tidak berjalan sesuai dengan harapan banyak sekali yang terkena dampaknya. Terlebih lagi soal perut seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji ketika ia bekerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara, tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya. Kelemahan ini dalam peraturan ini juga merebut juga kepada hal pemberian bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bukan hanya itu, keributan dan arogansi dengan aparat pun beredar luas di jejaring media sosial. Nah, diadakannya PPKM Mikro pada daerah zona merah menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi masyarakat dengan artian masih tetap bisa bekerja namun menerapkan WFH atau work from home dan membuka usaha dengan diterapkannya protokol kesehatan yang sangat ketat serta tidak diperkenankan menjadi tempat berkerumunan orang-orang. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring 100%. Selain itu, pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM Mikro, serta mengoptimalkan posko-posko COVID-19 yang telah ada di masing-masing daerah.
Rencana tindakan. Penerapan PPKM darurat dilakukan guna menekan kasus penularan virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia, yang belakangan ini melonjak signifikan. Selama PPKM darurat berlangsung 3-20 Juli 2021, pemerintah menerapkan pembatasan pada sejumlah sektor aktivitas masyarakat. Beberapa daerah juga menerapkan pembatasan khusus yang disesuaikan dengan kondisi sosial di daerah masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya, saya kembalikan kepada Kang Ajis. Terima kasih Teh Meka yang sudah menyampaikan materi tentang kelemahan dari PPKM darurat. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk poin-poinnya sudah dijelaskan mungkin oleh teman-teman yang lain tadi. Poin-poinnya hampir sama ya. Next aja, Teh. Nah, untuk PPKM darurat ini, pemerintah diharapkan menyiapkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah rencana penerapan PPKM mikro darurat yang berisiko mengganggu kelancaran distribusi. Jadi, pemerintah itu harus menyiapkan langkah-langkah seperti apa yang bisa mengatasi kan kondisi seperti ini untuk pedagang yang menengah ke bawah itu sangat susah. Jadi selain diterapkan PPKM darurat ini harus menyiapkan langkah-langkah terbaik guna untuk PPKM darurat ini. Nah, selama masa PPKM darurat, pemerintah harus menjamin kehidupan masyarakat seperti ketersediaan bahan pokok makanan, nah, air bersihnya, dan lain-lain supaya masyarakat menengah ke bawah bisa hidup tenang selama masa PPKM darurat. Jadi masyarakat tidak beranggapan lagi susah untuk mencari bahan pokok. Jadi sudah diberikan oleh pemerintah. Next, Teh. Nah, alhamdulillah untuk penyampaian materi dari awal sampai akhir sudah tersampaikan semua. Jadi untuk kesimpulannya ya, PPKM darurat ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, sangat berdampak sekali bagi masyarakat. Nah, untuk dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positif, dengan diberlakukannya PPKM darurat bisa mencegah penularan COVID-19. Dan untuk dampak negatifnya, sangat berdampak sekali bagi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah karena dibatasi pergerakannya, jadi susah untuk mencari pendapatan gitu ya. Nah, dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, semoga ke depannya bisa cepat-cepat hilang COVID-19 ini di Indonesia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi PPKM darurat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semuanya sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.